Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita masih berjumpa lagi dengan ibadah jarak jauh ini. Dan mari sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah kita, saya persilahkan kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak, berdiam diri, dan kita bersaat teduh. Amin. Dengan suatu pengakuan dan kesadaran bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yesus adalah Allah kita, sobat yang sejati, yang telah mati dan mau menanggung segala dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian Yesus sobat yang sejati dari KPPK nomor 150. Kita akan menaikkan pujian ini ketiga baitnya. 1, 2, interlude, lalu yang ketiga. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Interlude. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Mari datanglah kepada Allah karena Ia penolong kita. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui segala kebersalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dalam keberadaan kami sebagai orang-orang berdosa, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa tanpa kelayakan daripada Tuhan, kami pun tidak mampu datang di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, mari sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak berdoa, bersujud, memohon kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk semua anugerah Tuhan, untuk perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Kalau dalam kondisi wabah virus corona, kami pun masih boleh beribadah di hadapan-Mu. Itu pun semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat GKR Gedong yang saat ini sedang berada di tempat masing-masing. Mari Engkau melindungi kami semua Tuhan dari virus ini Tuhan. Sehingga ya Bapa, dalam keadaan seperti ini pun kami mampu taat kepada pemerintah, menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan kami boleh menjadi berperan penting untuk penanggulangan, memutuskan rantai virus ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat dari anak-anak sampai lansia, supaya ya Tuhan, iman mereka terus-menerus dikuatkan dan mereka terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat GKR Gedong. Mari Tuhan, Engkau menolong ya Allah, supaya dalam kondisi seperti ini Tuhan, yang begitu sulit, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan, Engkau akan menyediakan setiap kebutuhan daripada jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu kesulitan bangsa dan negara kami saat ini. Kami berdoa menyerahkan Bapak Jokowi bahkan seluruh jajarannya, supaya Bapak Jokowi dapat dengan hikmat untuk menanggulangi masalah Indonesia. Dan kami berdoa untuk masalah dunia ini terkait pandemi 19 ini Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengizinkan ini terjadi. Mari Tuhan, Engkau pulihkan dunia, bahkan Engkau pulihkan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah hati kami terus berpengharapan kepadamu. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama segala orang yang percaya di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai kepada keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau rindu untuk hidup kita seperti bintang-bintang yang terus bersinar di dalam kegelapan yang menerangi dan indah dilihat orang. Mari kita naikkan pujian bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku
mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku hidup rindu selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Ku mau hidup bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau menolong kami supaya hati kami difokuskan dan hati kami diarahkan kepada firman-Mu. Semua kami boleh diurapi Tuhan, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Dan hamba-Mu, mari Tuhan mengurapi, biarlah kata-kata-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Firman Tuhan yang hari ini akan menolong kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas 24 ayat 44 sampai 49, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman terkasih, seorang bapak tua mengatakan kepada anak bungsunya demikian. Nah, kalau Bapak nanti pergi ke tempat yang jauh, kamu harus tetap berjuang ya. Lalu dalam beberapa momen Bapak ini mengatakan hal yang sama. Tetapi lagi dan lagi si anak ini tidak mengerti apa maksud daripada papanya ini. Lalu kemudian waktunya pun tiba. Bapaknya pun meninggal dunia. Si anaknya merasakan kesedihan yang sangat dalam dan dia terus-menerus bertanya dalam hatinya, mengapa hal ini terjadi? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman, kira-kira begitulah perasaan para murid saat Yesus mati dan dikuburkan. Mereka merasa sangat kehilangan. Sebenarnya sebelum hal itu terjadi, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, sebenarnya sudah berapa kali Yesus mengatakan tentang apa yang akan terjadi. Yesus mengatakan tentang penderitaannya, Yesus telah mengatakan tentang kebangkitannya, bahkan Yesus pun telah mengatakan perpisahan fisik dengan para muridnya. Ketiga Injil ini mengatakan hal itu. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 45, di dalam Markus pasal 9 ayat 32, dan tetapi lagi-lagi para murid tidak mengerti maksud daripada Yesus. Ini menunjukkan bahwa pikiran manusia itu sangat terbatas untuk mengerti maksudnya Allah. Nah, ketika dua orang murid dari Yerusalem melakukan perjalanan menuju ke Emmaus, ketika mereka ingin mengunjungi satu kampung di sana, salah seorang dari kedua murid itu bernama Kleopas atau Alfeus. Dia adalah seorang saudara dari Yusuf ayah Yesus. Sedangkan seorang yang satunya lagi, Alkitab tidak mencatat siapa namanya. Hal itu dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 18. Ketika itu mereka berbincang-bincang mengenai apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian tiba-tiba Yesus ada di antara mereka. Yesus tiba-tiba menghampiri mereka. Yesus tiba-tiba menjumpai mereka. Lalu dalam perbincangan mereka, Yesus berkata kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kleopas mengatakan begini, apakah engkau seorang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak tahu hal viral yang baru saja terjadi? Wah, tentu Bapak Ibu Saudara, Kleopas ini menyatakan pernyataan itu, menanyakan perkataan itu kepada Yesus dalam kebodohannya. Kleopas mengatakan begini, engkau tidak tahu bahwa dia telah sangat menderita, disiksa secara brutal, bahkan dia dikuburkan. Di ayat 25, Yesus mengatakan bahwa mereka bodoh karena mereka tidak paham apa kata Alkitab. Lalu kemudian di ayat 26 sampai 27 mereka tidak percaya. Yesus mengatakan mereka tidak percaya apa perkataan para nabi. Lalu Yesus menjelaskan apa yang dikatakan para nabi. Yesus tidak membiarkan mereka larut-larut dalam kebodohan mereka. Yesus mengingatkan, Yesus mengajar mereka dengan cara yang sangat akrab dengan mereka. Dan pada waktu itu Yesus mengajak mereka makan bersama. Yesus mengambil sebuah roti dan Yesus mengucapkan berkat, kemudian Yesus memecah-mecahkan dan membagikan kepada mereka. Pada saat itulah kedua murid itu sadar bahwa yang berbicara kepada mereka adalah guru mereka, adalah Yesus yang tadi mereka perbincangkan dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, setelah mereka sadar bahwa Yesuslah yang menjumpai mereka dalam perjalanan dan sampai ketika mereka makan bersama, di ayat 33 terlihat jelas respon daripada kedua murid ini.
ada kata lalu bangunlah mereka. Ini merupakan sikap sigap, ya. Sebuah sikap yang sigap, ketika mereka sadar, mereka bergegas. Mereka bergegas dan mereka katakan, ayo kita balik ke Yerusalem. Mereka ingin, ketika mereka mengetahui kabar baik ini, mereka ingin teman-temannya mengetahui kabar ini. Kalau kita melihat jarak antara Emmaus ke Yerusalem itu sekitar 7 mil. 7 mil itu sekitar 11 km. Lalu kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu sekitar 2 jam perjalanan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Sikap mereka setelah sadar bahwa Yesus telah bangkit, mereka bergegas, semangat menempuh jarak 2 jam dengan berjalan kaki untuk menjumpai teman-temannya yang berada di Yerusalem, dan mereka ingin menceritakan kabar baik yang mereka baru saja dengar. Wah, ini satu sikap yang baik, satu sikap yang good. Lalu kemudian ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menjumpai murid-murid yang lain. Mereka ngobrol tentang pengalaman mereka di Emmaus. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bagaimana sikap murid-murid yang lain? Mereka takut sekali dan mereka heran. Mereka bingung. Kenapa kok pintu yang ditutup gak ada yang mengetuk? Lalu kemudian tiba-tiba ada satu orang bertambah. Itu kejadiannya sangat tiba-tiba sekali. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19a dikatakan begini, saya membacakannya dalam terjemahan Alkitab sehari-hari. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Lihat Bapak Ibu Saudara, pintu rumah para murid berkumpul pada waktu itu terkunci rapat. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada waktu itu kondisinya para murid itu sangat ketakutan. Mereka takut dijumpai, didatangi atau diancam oleh orang-orang Yahudi, atau ditanyai orang-orang Yahudi mengenai Yesus. Hal itu yang membuat mereka bersembunyi di satu rumah. Lalu dengan ketiba-tibaan Yesus datang, secara manusia ini memang wajar. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus yang tiba-tiba ada pada waktu itu, ini menunjukkan kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu bahkan keadaan. Kehadiran Yesus yang tiba-tiba muncul itu membuat sebagian dari para murid itu takut. Saking kagetnya, mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu. Wah, saya ketika mencari tahu tentang hal ini agak geli ya, agak lucu. Karena begini, waktu Yesus datang, waktu Yesus hadir di antara mereka dengan tiba-tiba, yang dikatakan Yesus adalah salam damai. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Loh, masa kan hantu mengatakan salam damai? Gak mungkin ya. Kalau hantu mungkin gak mungkin, rasanya tidak mungkin untuk mengatakan salam damai. Nah, hal ini bisa terjadi karena ketakutan para murid itu menutupi akal sehat mereka. Ketakutan para murid itu membuat mereka gak sadar. Bahkan ketakutan para murid itu yang benar-benar membuat mereka sungguh-sungguh gak bisa berpikir jernih. Tubuh Yesus bukanlah sebuah penampakan berupa hantu. Makanya Yesus menyuruh para muridnya menyentuh bekas lukanya yang ada di tangan, yang ada di lambungnya, bahkan yang ada di kakinya.
Bahkan karena para murid masih begitu heran, Yesus pun mengajak para murid untuk makan bersama. Kenapa harus makan? Karena hantu ya tidak bisa makan makanan secara fisik. Tubuh kebangkitan Yesus itu bukan seperti tubuh manusia biasa yang dibangkitkan, bukan seperti tubuh Lazarus yang dibangkitkan. Tetapi tubuh kebangkitan Yesus itu adalah tubuh kebangkitan yang abadi. Tubuh kebangkitan yang bisa seketika hilang, tubuh kebangkitan yang bisa hilang dan muncul. Dan seperti inilah yang akan diberikan kepada kita jika kita hidup di dalam Dia, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita benar-benar menjadi miliknya. Maka kelak ketika kita mati, saat kita dibangkitkan kembali, kita pun akan menerima tubuh kebangkitan yang abadi. Itu dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. Nah, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, ketakutan sebagian dari para murid terjadi karena mereka larut dalam kesedihan, sampai kesedihan mereka menutupi atau kesedihan mereka membuat mereka tidak bisa beriman, dan ketakutan mereka membuat mereka meragukan firman Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi dan keadaan kita saat ini, jika kita terlalu takut dengan wabah virus corona yang saat ini melanda dunia, bahkan melanda Indonesia, jika ketakutan kita melampaui segalanya, saya yakin dan percaya kita tidak mampu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Penelitian mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Virus corona menyerang imun yang lemah, dan jika seseorang terlalu takut, otomatis mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi imunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan jelas, ketakutan itu, ketakutan yang terlalu berlebihan akan membuat kita tidak mengerti maksudnya Allah, akan menutupi mata iman kita sehingga kita tidak mampu melihat bahwa Yesus mampu menolong kita, bahkan Yesus mampu memulihkan dunia, juga Yesus mampu memulihkan Indonesia. Yesus mampu memulihkan jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita cek apakah ketakutan kita berlebihan menyikapi wabah ini atau bagaimana. Kalau tidak berlebihan, itu good. Lalu kemudian mari kita melihat selanjutnya. Lihat cara Yesus mempersiapkan perpisahan dengan para murid. Yesus mengarahkan para murid tentang apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Hal yang dicatat dalam ayat 45. Yang pertama dikatakan di sana dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20, peran Yesus sebagai nabi sudah diberitakan. Lalu yang kedua, dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53, kesengsaraan Yesus itu sudah dinubuatkan. Dalam Mazmur 16 ayat 9 sampai 11 dan Yesaya 53 ayat 10 dan sampai 11, kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan. Lalu kemudian ada 3 hal yang Yesus singkapkan kepada para murid, kepada 11 murid yang dijumpai di Yerusalem pada waktu itu. Yang pertama, Mesias harus menderita, dan ini sudah digenapi. Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ini juga sudah digenapi. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menyingkapkan tentang berita pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, berita pertobatan dalam teks ini berbicara seperti apa? Maksudnya di sini setiap para murid,
ke-11 para murid pada waktu itu harus menyampaikan perjanjian baru sebagai penggenapan menyeluruh dari Alkitab perjanjian lama. Mereka harus membawa Alkitab mereka ketika mereka ingin memberitakan kabar baik, memberitakan kabar pertobatan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka harus memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi tentang apa yang tertulis mengenai Mesias dalam perjanjian lama, dan di dalam Yesus hal itu digenapi. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dicatat dalam perjanjian lama. Kebenaran Injil yang agung mengenai kematian dan kebangkitan Kristus ini harus dikumandangkan kepada seluruh dunia. Dan ini adalah rencana Allah sejak kekekalan, bukan rencana Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi sejak kekekalan Allah sudah merencanakan tentang penebusan melalui kematian Yesus di kayu salib. Ini merupakan karya inisiatif Allah sendiri. Dan hal ini pun bisa dibaca oleh semua orang. Lalu kemudian Yesus maksud daripada memberitakan pertobatan itu adalah Yesus mengatakan kepada para muridnya, jangan malu karena salib. Jangan malu karena Yesus menderita. Tetapi harus semangat menyampaikan tentang mengapa dia menderita. Bagaimana firman Tuhan tergenapi dalam penderitaannya. Bahkan justru ketika Yesus menderita, justru ketika Yesus mati, disitulah Yesus disempurnakan. Ibrani 2 ayat 10. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ya. Ini membuktikan bahwa anak Allah itu tidak mati seterusnya. Ia berkuasa atas maut. Bahkan firman-Nya telah tergenapi. Sebagaimana Yesus membuka pikiran para murid, demikian juga Yesus membuka pikiran semua jemaat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, demikian juga Roh Kudus pun mampu membuka pemahaman kita untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus punya maksud supaya para murid mengerti tugas mereka, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus mau supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Contoh, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, apa tugas kita? Apa yang Tuhan mau inginkan kita lakukan dalam fungsi kita? Sebagai seorang anak, apa yang Tuhan mau fungsikan dalam kehidupan kita? Sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang berada di sekitar atau di lingkungan sosial, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Tentu tidak mudah ketika kita tidak dekat dengan Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan. Bagaimana caranya Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita mengerti maksudnya Tuhan? Bergaul karib dengan Dia. Berikan waktu khusus bagi Dia. Berbincang dengan Dia dalam firman-Nya, di dalam doa kita, sehingga kita mengerti dan Yesus mengarahkan kita untuk bertindak. Tapi yang jelas Bapak, Ibu, Saudara, tugas memberitakan tentang pertobatan itu bukan hanya tugas 11 murid Tuhan Yesus. Itu bukan hanya tugas daripada hamba-hamba Tuhan masa kini. Itu bukan hanya tugas seorang misionaris, tetapi tugas kita semua. Mari kita lihat ayat 48, ada kata kamu di sana. Ini menunjukkan bahwa tugas memberitakan tentang pertobatan itu ditujukan kepada kita semua, orang-orang yang percaya.
Nah, dalam kondisi wabah virus corona seperti ini, bagaimana kita mengambil tugas ini, mengemban tugas ini, memberitakan tentang pertobatan? Ya, saya tidak menyuruh kita untuk keluar dan mengatakan, "Hei, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Saya tidak menyuruh demikian. Tentu kita harus berhikmat untuk memberitakan tentang pertobatan. Saran saya seperti ini, kita doakan salah satu daripada keluarga kita yang belum bertobat dan katakan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Ceritakan tentang Injil kepada mereka. Kalau kita mulai ini dengan ketaatan kepada Tuhan, kita yakin kita pun mampu menjadi pemberita Injil. Sekaranglah waktunya untuk kita memberitakan pertobatan. Ya, mungkin kita berkata demikian ya. Malu. Takut ditolak. Aku nggak ngerti ngomong apa. Nah, ketika kita berpikir demikian, mintalah kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengurapi mulut kita untuk dapat berkata-kata memberitakan tentang pertobatan dalam nama Yesus. Dalam kondisi sekarang ini, kita pun harus berhikmat untuk menyampaikan tentang kabar pertobatan ini. Dan mungkin jemaat Tuhan sudah pernah diperlengkapi bagaimana ber-PI. Mungkin jemaat Tuhan ada yang tidak tahu juga. Kalau kita tidak tahu, bertanyalah. Tapi ketika kita udah tahu, pertanyaan saya, apakah kita mau mempraktekannya dengan dasar melakukannya karena Tuhan? Sekaranglah waktunya. Karena sesungguhnya Alkitab mencatat kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada yang tahu kapan kerajaan Allah, kapan tiba waktunya. Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi bagaimana sikap kita? Maukah kita berjaga-jaga dengan terus memiliki hati, saya ingin kobarkan tentang kabar keselamatan itu? Jika saat ini hati kita tersentuh, hari ini juga firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri berkata kepada kita, Roh Kudus menggugah kita untuk mulai memberitakan tentang kabar pertobatan itu. Bapak Ibu Saudara, di ayat 49, mengapa Yesus menyuruh para murid tetap tinggal di Yerusalem? Ya, Yesus menginginkan sebelum mereka terjun dalam mengemban tugas pelayanan pertobatan ini, Yesus menginginkan mereka diperlengkapi terlebih dahulu. Mereka disuruh stay at Yerusalem supaya mereka fokus berdoa, memohon supaya Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Karena sesungguhnya tanpa curahan Roh Kudus, tanpa bantuan daripada Roh Kudus, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan dapat memberitakan, tidak akan berani memberitakan firman, memberitakan Injil itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem dan tidak mulai menjalankan tugas ini sampai Roh Kudus datang. Ini namanya bergerak sesuai aturannya Tuhan. Para murid tidak ceroboh. Para murid sabar menunggu waktu yang ditentukan oleh Tuhan sampai Roh Kudus mencurahkan kuasa kepada mereka. Untuk memahami hal ini butuh ketundukan hati kepada Yesus. Perlu membangun hubungan yang intim dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 50 sampai 53, di sana dikatakan bahwa Yesus membawa para murid ke kota dekat Betania. Sementara para murid berdiri dan menyaksikan, lalu Yesus mengangkat tangannya. Lalu kemudian Yesus memberkati para murid.
Lalu berkat yang dijelaskan berkat yang diucapkan Yesus itu terdapat dalam Kisah Para Rasul ayat 1-8. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untuk umatku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesus mengutus para muridnya untuk tugas yang sangat penting dan genting. Dan ini harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Setelah itu Yesus mulai terangkat ke surga. Lalu ketika itu para murid terus mengadahkan kepalanya ke atas, sampai-sampai awan menutupi pemandangan mereka. Lalu dengan tiba-tiba karena kepala mereka terus menghadap ke atas, tiba-tiba 2 malaikat menghampiri mereka dan berkata, "Mengapa engkau terus melihat ke atas? Yesus yang telah bangkit itu sudah pergi ke surga, dan dia akan mengirimkan penghibur bagimu untuk menyertai engkau." Setelah Yesus mengutus para muridnya, lalu kemudian Yesus mulai terangkat ke atas. Para murid terus mengadahkan kepala mereka ke atas, sampai-sampai dua malaikat menghampiri mereka dan berkata, "Mengapa engkau terus melihat ke atas? Karena Yesus yang telah bangkit itu, yang telah naik itu, dia menyediakan tempat bagimu." Dan pada waktu itu hati para murid diubahkan. Mereka tadinya takut, mereka yang tadinya sedih berpisah dengan Yesus, mereka akhirnya pulang dengan penuh dengan hati yang sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kelahiran, kebangkitan, kenaikan Kristus adalah peristiwa sakral yang sejak zaman Perjanjian Lama sudah dinubuatkan dan juga sudah tergenapi. Dan sama halnya sebelum peristiwa ini digenapi, itu terlebih dahulu dinubuatkan. Peristiwa Yesus datang untuk yang kedua kalinya itu pun sudah dinubuatkan. Kalau keempat peristiwa tadi sudah tergenapi, maka kita yakini kedatangan Yesus yang kedua kali pun pasti digenapi. Maka kita yang percaya tetaplah berjaga-jaga dengan terus memberitakan, mengambil waktu, mengambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memberitakan tentang pertobatan bagi Yerusalem, itu keluarga kita sendiri. Bagi Yudea itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Samaria itu orang-orang yang non-Kristen. Lalu ke ujung-ujung bumi. Ini kita harus memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan Injil itu secara global. Mungkin kita tidak bisa pergi ke pedalaman sana, tetapi kita bisa berdoa buat orang-orang yang terus-menerus semangat memberitakan tentang Injil. Teruslah percaya bahwa Yesus, bahwa Roh Kudus, bahwa Allah Tritunggal menyertai kita, menolong kita untuk melakukan amanat agung ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa yang sakral. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun datang kedua kalinya nanti untuk menjemput kami orang-orang yang berdosa. Kami percaya itu akan tergenapi. Sikap kami Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini berbicara kepada kami. Kami mau mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk memberitakan kabar pertobatan mulai dari keluarga kami. Lalu kepada orang yang di sekitar kami, kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kami, kepada ke ujung-ujung bumi dengan doa-doa kami, mungkin juga dengan dana kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mungkin takut karena kondisi kami. Kami mungkin tidak bisa berkata-kata, tetapi kami percaya Engkau akan menurunkan roh, mengurapi kami, menolong kami melalui Roh Kudus Tuhan. Sehingga ya Tuhan,
Melalui urapan-Mu, kami dapat berkata-kata Injil kepada orang-orang yang Engkau pertemukan dengan kami. Terima kasih Tuhan, taruhlah hati, misi kepada kami Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri, kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa warta yang ada di layar televisi ataupun di layar smartphone saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, gereja segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Florence Tanujaya, Denny Hartanto, Redo Ramirez, Chiu Miao Kyun, I Liok Moy, Lina Taslim, Lam Maiti, Cho Miao Cheng, Luciana Gunawan, Miliawati Narsih, Lina Hermawan, Guru Injil Vian Weno, Pendeta Tony Kawatu. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara sekalian. Biarlah saudara-saudara sekalian semakin juga cinta kepada Tuhan di dalam usia yang bertambah yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, persembahan pada minggu hari ini saudara bisa seperti biasa mentransfer ke nomor rekening gereja di bawah ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang setia memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kehidupan rohani. Saudara-saudara, tetap kita terus mengikuti arahan pemerintah dan juga kita terus mendukungnya. Kita terus menjaga kesehatan diri, bahkan juga kita juga bisa mengisi hari-hari kita di rumah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang produktif. Dan jangan lupa, jangan pernah kita tinggalkan doa bersama ataupun mesbah keluarga bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah. Saudara setia berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menguasai, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan juga yang memegang hari esok dengan penuh harapan. Kita berdoa biarlah kondisi seperti ini cepat pulih, dan kita tetap mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah. Saudara-saudara, sampai ketemu di minggu depan ibadah online, bahkan juga di hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei. Saudara-saudara juga siapkan waktu, kita akan juga bertemu kembali dalam ibadah online 21 Mei dan juga di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.